Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita semua, Saidi Al-Hadi. Hari ini saya akan membahas tentang perbedaan kamera bersensor MFT dan bersensor full frame. Ya, sekarang saya sedang memegang dua jenis sensor kamera. Yang pertama itu ada Nikon D610, ini sensornya full frame, segede gini. Kemudian yang satu lagi, ini ada Mix GX85 yang ukurannya sangat jauh berbeda ya, segini ya. Kecil sekali ya. Iya, seperti ini. Nah, ini akan saya terangkan di video kali ini perbandingan sekilas antara dua sensor kamera ini. Perbedaan yang sering menjadi perdebatan antar fotografer ataupun videografer yang suka membanggakan MFT ataupun suka juga membanggakan full frame. Di sini bakal kita bahas apa sih kelebihan-kelebihan dan kekurangannya. Oke, yang pertama udah jelas itu dari ukuran. Karena yang paling mencolok secara fisik itu adalah ukuran. Kenapa bisa sensor MFT ini ukurannya itu sangat kecil? Karena udah jelas kalau kita buka lensanya ya, itu ukuran sensornya itu sangat kecil sekali. Kalau kalian bisa lihat ini, itu ukurannya sangat kecil sekali seperti ini. Nah, sementara jika kita buka yang lensa kamera full frame, itu jelas sangat jauh berbeda ya. Nah, ini ukuran sensornya itu sangat besar, ini karena udah ditutupin sama apa namanya, mirror DSLR-nya, jadi nggak kelihatan, tapi ya kira-kira ukurannya seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi ya cukup signifikan dari ukuran sensornya. Kemudian dari kameranya juga otomatis juga harus lebih besar kalau kamera full frame. Nah, dari segi kepraktisan udah jelas kalau kamera MFT ini jelas lebih praktis. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya, dengan kamera sekecil ini kita bisa mendapatkan kemampuan yang setara dengan kamera DSLR full frame, walaupun bodinya kecil seperti ini. Ini juga manual, kemudian ini juga punya pengaturan yang sama persis dengan kamera full frame, bahkan lebih teknologinya lebih update lagi untuk kamera-kamera mirrorless yang terkini di MFT. Jadi menurut saya ini sebuah pilihan yang sangat menarik bagi para fotografer amatir maupun fotografer profesional. Dengan lensa sekecil ini ya, dengan lensa sekecil kita bisa menghemat tas yang kita bawa. Jadi kalau yang tadinya dengan lensa full frame yang besar-besar itu cuma bisa bawa dua lensa dalam satu tas, ini dengan lensa kecil-kecil begini kita bisa bawa 3 bahkan sampai 4 lensa dalam satu tas. Jadi saya kira ini menjadi sebuah pilihan yang sangat baik untuk segi kepraktisannya. Kemudian yang kedua, kita bahas dari sisi kemampuan. Kemampuannya yang paling kentara itu adalah yang paling sering diperdebatkan itu adalah kemampuan low light-nya. Ya, jadi udah jelas ya. Jadi semakin besar sensornya, maka kemampuan low light-nya itu akan semakin baik. ISO 800 misalnya di lensa full frame itu jauh lebih baik daripada ISO 800 di kamera MFT. Umumnya seperti itu. Tapi sebenarnya ini sudah bisa dipatahkan dengan teknologi dual ISO ya, yang ada pada beberapa kamera MFT. Jadi kemampuan low light-nya juga baik dengan sensor kecil. Kemudian udah sangat jelas sekali full frame itu kemana-mana lebih bokeh. Kenapa? Karena kamera full frame itu bukaan f1,8-nya itu setara dengan bukaannya 0,9 di lensa MFT. Bisa kita temukan di pasaran itu ada 1,2 full frame. Itu setaranya itu harusnya di 0,6 di lensa MFT. Sedangkan sampai sekarang setahu saya lensa MFT itu tidak ada yang bukaan 0,6. Yang paling rendah itu 0,95 yang paling lebar. Itu pun di lensa manualnya Voigtlander. Ini menjadi sebuah pilihan yang sangat krusial bagi teman-teman yang mungkin memang dalam job fotonya itu mengejar bokeh. Seperti saya pribadi, karena saya sehari-hari memakai MFT, jadi menurut saya 1,4-nya MFT itu sudah cukup bokeh bagi saya. Walaupun sebenarnya ketika saya mencoba kamera full frame di 1,8 itu bokehnya itu ya jauh lebih kerasa gitu kan. Nah, jadi ya nggak begitu mengurangi makna dari sinematik yang saya ambil sebenarnya bokeh itu. Jadi ya
menjadi pilihan saya bahwasanya MFT itu dengan kepraktisannya saya lebih memilih MFT untuk saya pribadi ya. Kalau tadi bukaannya yang dikali dua, ini juga focal length-nya yang harus dibagi dua dari full frame. Sama dengan bukaan tadi ya, kalau kita mau mendapatkan ataupun menyamai bukaan 1,8 di full frame, kita harus memakai lensa 0,9 di MFT. Begitu juga dengan focal length-nya. Kalau kita mau menyamai focal length 50 di full frame, kita harus memakai lensa 25 di MFT. Jadi dia harus dibagi dua, lebih kecil. Ini saya kira tidak menjadi masalah karena sampai saat ini focal length dari wide sampai tele itu sudah bisa semua diakomodir oleh lensa MFT. Jadi ada semua focal length-nya. Bird photography itu menurut saya lensa MFT menjadi sebuah pilihan yang sangat menarik gitu ya. Karena lensa-lensa MFT juga terjangkau daripada lensa-lensa full frame, tapi memang ada juga lensa premiumnya di MFT yang memang harganya cukup setara dengan lensa-lensa full frame. Tapi umumnya lensa MFT jauh lebih murah karena memang ukurannya yang jauh lebih kecil. Kemudian apalagi ya? Jadi kelebihan di MFT ini, semua lensa yang support sensor MFT itu bisa dipakai di body apa saja. Contohnya, ini saya pakai Lumix. Kalau saya pakai lensanya MFT-nya Olympus, itu juga bisa masuk. Nah, jadi antar merek itu mountingnya sama, dan semua lensa yang MFT itu bisa masuk ke dalam body bersensor MFT. Tidak seperti full frame, walaupun lensa Canon-nya full frame, tapi tidak bisa langsung masuk ke lensa bodinya Nikon. Begitu juga dengan lensa-lensa lainnya. Jadi kelebihannya itu kalau kita varian lensa MFT itu sangat banyak sekali, baik itu dari brand yang Lumix ataupun brand Olympus atau brand yang lainnya, itu semua bisa masuk di dalam body yang manapun gitu ya, berbeda dengan kamera full frame. Nah, tapi yang menjadi masalah adalah yang memakai MFT itu masih cukup jarang. Jadi ya kita otomatis harus invest alat sendiri, tidak bisa pinjam sana pinjam sini, tidak seperti kamera lainnya ya. Sensor MFT yang sejauh ini beredar di pasaran itu semuanya adalah mirrorless. Berbeda dengan full frame, itu ada yang DSLR, ada yang mirrorless. Jadi ini juga menjadi sebuah pilihan kalau kita yang memang suka dengan kamera DSLR, tidak dengan kamera mirrorless, itu berarti MFT itu ya tidak bisa dipakai gitu, karena semua yang beredar di pasaran sekarang ini adalah sensor MFT itu adalah sensor dengan teknologi mirrorless, berbeda dengan full frame tadi ya. Kalau full frame ada yang mirrorless, ada yang DSLR. Jadi itu menjadi sebuah pertimbangan bagi teman-teman sekalian ketika memilih antara sensor MFT ataupun sensor full frame. Kesimpulannya, tidak ada yang begitu mencolok, tidak ada yang begitu berbeda. Ini hanya sebuah pilihan bagi teman-teman yang senang mengeksplorasi di sensor MFT, silakan beli MFT. Kemudian teman-teman yang juga masih senang dengan sensor full frame, silakan beli sensor full frame. Jadi ini hanya sebuah perbandingan yang memang sering menjadi perdebatan yang tidak ada ujungnya, tapi menurut saya ya intinya kedua kamera ini sama-sama bisa menghasilkan karya yang baik. Tergantung siapa yang menggunakannya. Intinya itu. APS-C juga seperti itu. Cuma karena di tangan saya tidak ada megang kamera APS-C, ya udah jadi saya hanya membandingkan antara MFT dan full frame. Itu saja yang bisa saya ulas terkait MFT dan full frame. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe di channel saya. Silakan subscribe. Silakan tulis di kolom komentar untuk berdiskusi lebih lanjut terkait topik antara MFT dan full frame. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.